warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengkaji beberapa permasalahan-permasalahan fikih seputar Ramadan yang jarang diketahui oleh orang. Yang pertama kita akan membahas masalah bagaimana status orang yang berbuka puasa di pesawat. Karena beberapa di antara kita ketika kita naik pesawat, kita suka bingung. Ini waktu berbukanya bagaimana? Ikut buka puasa orang-orang yang di darat, ikut waktu orang-orang yang ada di darat, atau ada waktu tersendiri, waktu khusus? Jawabannya bagaimana? Jawabannya, orang yang berbuka puasa di pesawat ini berbeda dengan keadaan orang yang sedang berada di bawah. Mengapa demikian? Karena di pesawat itu merupakan tempat di mana kita mengetahui matahari tenggelam itu dengan sempurna, sehingga hitungan buka puasanya orang yang berada di tempat di mana dia bisa melihat matahari dengan sempurna dengan orang yang tidak bisa melihat matahari dengan sempurna ini berbeda. Daerah yang seseorang di situ bisa mengetahui tenggelamnya matahari secara sempurna, maka waktu berbukanya atau waktu masuk maghribnya adalah ketika bundaran matahari atau matahari secara keseluruhan itu sudah hilang semuanya, sudah tenggelam dengan sempurna. Nah, sehingga waktu berbuka puasa untuk orang yang berada di pesawat adalah ketika dia sudah melihat matahari tenggelam secara utuh. Zaman sekarang ini sudah ada alat di mana kita bisa mengetahui secara tepat kapan waktu maghrib itu masuk. Nah, cuman ketika kita sedang ada di udara, kita sedang berjalan, artinya kita sedang menembus beberapa waktu, sehingga kita nggak bisa menggunakan patokan jam yang ada di aplikasi penunjuk waktu sholat itu. Kalau misalnya kita sedang berdiam diri di rumah atau sedang ada di satu tempat tertentu, lah ini bisa. Namun ketika kita berada di pesawat, itu kita sedang melewati beberapa waktu yang berbeda-beda, sehingga ketika kita berada di satu tempat, kita pindah ke tempat lain yang sudah berbeda rentang waktunya, lah ini maka nanti hukumnya pun bisa berbeda. Sehingga patokan orang yang ada di pesawat yang paling hati-hati adalah dengan melihat matahari. Ketika matahari itu betul-betul sudah hilang, lingkaran matahari itu sudah hilang secara total, nah maka ketika itu kita boleh berbuka. Di sini dalam kitab Majmu' jilid 3 halaman 29, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, wa qala ashabuna wal i'tibaru fi waqtil maghrib wa fi waqti dukhulil maghrib suqutu kursiha bikamalihi. Jadi waktu masuknya maghrib adalah ketika tenggelamnya bundaran atau lingkaran matahari bikamali secara sempurna. Kemudian masalah selanjutnya, bagaimana hukum jualan makanan di siang hari bulan Ramadan. Nah, ini masalah ini selalu menjadi polemik yang terus-menerus, setiap tahun diulang-ulang. Kita perlu tahu duduk masalahnya. Apa sebetulnya hukum jualan makanan di siang hari bulan Ramadan? Karena beberapa orang ada yang ingkar sekali dengan warung-warung makan yang buka siang-siang bulan Ramadan. Jadi sebetulnya yang dilarang dalam fikih adalah menjual sesuatu kepada orang yang diyakini nanti barang jualannya digunakan untuk maksiat. Dan ini dikiaskan dengan masalah ketika seseorang menjualkan makanan kepada orang lain yang ia yakin nanti makanan tersebut bakal digunakan untuk mokel, untuk tidak berpuasa, padahal dia berwajiban puasa. Nah, di sini ada unsur i'anah 'alal maksiyah, menolong seseorang untuk berbuat maksiat. Nah, larangannya di sini sebetulnya. Di sini dalam i'anah diterangkan, wa qawluhu min kulli tasarrufin yufdi ila maksiatin bayanun li nahwin wa dzalika ka bai'id dabbah liman yukallifuha fawqa taqatiha wa ka'it'ami muslimin mukallafin kafiron mukallafan fi nahari Ramadan wa kadza bai'uhu ta'aman ulima aw dhunna annahu ya'kuluhu naharan. Seorang muslim yang mukallaf memberi makan kepada orang kafir yang mukallaf di siang hari bulan Ramadan. Begitu juga menjual makanan tersebut kepada seseorang muslim yang lain yang diketahui, yang diyakini atau disangka kuat bahwasanya makanan itu akan ia gunakan untuk mokel. Nah, contoh yang tepat dalam masalah ini adalah membuka warung kopi misalnya, atau makanan-makanan yang langsung dikonsumsi biasanya. Sehingga seumpama kita yakin bahwasanya makanan yang kita jual kepada mereka ini nanti akan dia gunakan untuk mokel, maka haram. Namun kalau misalnya makanan-makanan yang kemungkinan besar atau kita punya prasangka kuat bahwasanya nanti makanan ini digunakan untuk berbuka puasa,
atau mungkin makanan ini nanti akan diberikan kepada orang yang tidak berpuasa, atau mungkin kita yakin bahwasanya orang yang membeli adalah orang yang tidak dikenai kewajiban puasa. Nah, ini nanti beda lagi hukumnya. Boleh-boleh saja kalau seperti ini, karena makanan itu kita jual langsung dikonsumsi kepada orang yang memang tidak berkewajiban puasa. Nah, jadi seumpama misalnya kita ditanya apa hukum jualan makanan di siang hari bulan Ramadan, maka hukumnya ditafsir seperti tadi. Nah, kalau di sini alasannya berdosa karena itu tadi, karena i'anah alal maksiyah itu tadi, menolong seseorang untuk maksiat seperti itu. Kemudian masalah selanjutnya, bagaimana status orang yang mengira sudah masuk waktu maghrib padahal belum. Misalnya orang mau berbuka puasa, dia kira sudah masuk waktu maghrib, akhirnya dia makan, ternyata belum. Atau dibalik, orang yang sedang sahur, dia kira subuh belum masuk, ternyata sudah subuh. Nah, ini statusnya bagaimana? Pertama-tama kita perlu mengetahui bahwasanya prinsipnya ketika seseorang ragu, maka statusnya dikembalikan kepada hukum asal. Jadi seseorang haram membatalkan puasa ketika ia belum yakin bahwasanya waktu maghrib sudah masuk, haram dia membatalkan puasa. Kenapa? Li'annal asla adamul huruf. Karena hukum aslinya adalah waktu maghrib itu belum datang. Pun sebaliknya, ketika seseorang masih menyangka bahwasanya subuh belum masuk, maka ia masih diperbolehkan makan dan minum. Alasannya kenapa? Alasannya li'annal asla adamu tulu'il fajri. Hukum aslinya itu fajar belum terbit atau belum muncul. Namun semua itu tadi berlaku ketika memang belum ada bukti yang konkret atau belum ada bukti yang nyata atau yang meyakinkan bahwasanya persangkaannya salah. Karena seumpama sudah ada bukti bahwasanya persangkaannya tadi itu salah, maka persangkaannya tidak ada gunanya. Misalnya kita makan sahur, kita sangka fajar belum terbit atau belum masuk waktu subuh. Persangkaan kita belum masuk waktu subuh, kita makan terus, maka puasa kita sah. Sampai di sini puasa kita masih sah. Artinya makan minum kita masih dianggap sahur. Namun kemudian setelah itu kita melihat aplikasi di handphone yang sudah akurat ya, betul-betul aplikasi yang akurat. Ternyata makan minum kita tadi itu yang kita sangka masih waktu sahur itu ternyata sudah masuk waktu subuh. Maka la ibarata bidzan al-bayyinu khata'uhu. Dzan itu tidak muktabar, tidak dianggap, tidak dipertimbangkan. Kapan al-bayyinu khata'uhu? Ketika kesalahan dzan kita, kesalahan persangkaan kita itu terbukti. Begitu pula kasusnya kalau misalnya waktu maghrib kita sangka maghrib sudah masuk, akhirnya kita makan, ternyata terbukti bahwasanya waktu maghrib belum masuk, masih kurang 1 menit misalnya begitu. Nah, maka bagaimana? Puasa kita batal, kita wajib mengqadha di lain hari. Masalah selanjutnya, masalah imsak. Banyak di antara kita yang salah kaprah memahami apa itu imsak. Kita sering mendengar sebelum subuh misalnya imsak seperti itu. Banyak orang yang menyangka bahwasanya ketika sudah masuk waktu imsak tersebut, maka seseorang dilarang untuk makan dan minum. Nah, di sini kita perlu jelaskan masalah imsak secara komprehensif. Jadi kita harus tahu imsak yang dikehendaki oleh para ulama itu apa. Lalu imsak sebelum subuh yang sering kita dengar di masjid-masjid, di musola-musola, itu imsak yang bagaimana? Dalam kajian fikih, imsak itu ada 3. Imsak yang pertama adalah imsak yang merupakan sinonim dari puasa. Kalau misalnya kita baca definisi puasa, as-shaum huwa imsak. Puasa artinya adalah menahan, lughatan secara bahasa seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita menggunakan definisi pertama, kemudian kita ditanya, kapan waktu imsak? Ya, waktu imsak adalah ketika masuk waktu subuh. Itu waktu imsak. Kalau kita menggunakan definisi pertama, yaitu imsak adalah puasa. Namun ada imsak yang kedua. Imsak yang kedua adalah waktu di mana seseorang ragu apakah ini sudah masuk waktu subuh atau belum. Nah, ketika seorang ragu ini sudah masuk waktu subuh atau belum, maka dia disunahkan untuk imsak. Dia disunahkan untuk menahan diri dari makan dan minum. Nah, jadi waktu imsak yang sering kita dengar di musola-musola, itu waktu imsak yang kedua ini. Imsak di makna urfiyah. Jadi urfnya imsak yang kita ketahui di Indonesia adalah imsak yang maknanya adalah menahan diri dari makan dan minum sebelum masuk waktu subuh. Tujuannya apa? Tujuannya agar seseorang berhati-hati, jangan-jangan makanan yang ia makan di akhir-akhir itu ia makan ketika subuh sudah masuk. Nah, untuk hati-hati ini maka
diberi waktu imsak. Nah, dalam kajian fikih itu ada imsak dengan definisi yaitu di mana seseorang tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, namun nantinya pada akhirnya ia masih memiliki kewajiban untuk mengqadha puasa. Lah, imsak yang seperti ini ada dua macam. Yang pertama, imsak yang hukumnya itu wajib. Yang kedua, imsak yang hukumnya itu sunnah. Yang pertama, kapan seseorang wajib untuk imsak, yang kemudian hari nanti ia masih diwajibkan untuk mengqadha puasa. Di antaranya seseorang yang lupa tabhitun niyah, yang lupa membaca niat pada malam hari. Jadi kalau kita membahas kajian niat dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang sedang berpuasa wajib tabhitun niyah setiap sebelum puasa. Tabhitun niyah itu dia wajib niat untuk berpuasa sebelum fajar tiba, sebelum datangnya fajar. Nah, orang yang tidak niat ketika puasa ini maka status puasanya tidak sah. Lah, bagi orang-orang yang lupa niat atau tidak niat ketika Ramadan maka puasanya tidak sah. Meskipun puasanya tidak sah, dia tidak serta-merta dibolehkan makan dan minum seenaknya. Enggak. Orang yang seperti ini tetap wajib imsak. Dia wajib tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, baik itu makan, minum, jima, dan lain-lain. Walaupun nantinya pada akhirnya dia tetap diberi tanggungan untuk mengqadha puasanya. Yang kemudian yang kedua, orang yang membatalkan puasa Ramadan tanpa ada udzur syar'i. Jadi misalnya ada seorang muslim mukallaf puasa, siang dia mokel, status mokelnya ini jelas dosa. Kemudian setelah dia mokel, dia nggak boleh melanjutkan makan dan minum. Dia wajib imsak, wajib menahan diri dari makan dan minum. Nah, setelah itu dia wajib mengqadha di hari yang lain. Nah, kemudian di antaranya yang lain, orang yang puasanya batal sebab beberapa kesalahan-kesalahan. Di antaranya karena misalnya orang makan sahur yang menyangkal belum fajar, belum masuk waktu subuh, ternyata sudah fajar. Maka status orang ini puasanya tidak sah. Pun demikian dia tidak boleh makan minum seenaknya. Dia wajib imsak. Nah, kemudian yang kedua, imsak yang hukumnya sunnah. Siapa saja orang yang sunnah melakukan imsak di siang hari bulan Ramadan? Yang pertama, orang yang tidak berpuasa sebab sakit, kemudian pada siang hari ia sembuh. Jadi ada orang yang boleh tidak berpuasa karena sakit, namun ketika siang hari sakitnya sembuh, artinya dia kuat untuk berpuasa. Maka orang yang seperti ini sunnah imsak, tidak wajib tapi sunnah imsak. Di antara yang lain musafir. Nah, jadi musafir melakukan satu perjalanan, dia tidak berpuasa, kemudian di siang hari dia sudah sampai ke rumahnya, artinya dia sudah tidak dianggap sebagai musafir lagi. Maka orang yang seperti ini sunnah untuk imsak, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini dalam Fathul Mu'in, wa yajibu imsakun an muftirin fihi ay fi Ramadan faqat duna nahwi nadrin wa qadha in afqara bi ghairi udhrin min maradin aw safarin aw bi ghalatin kaman akala dhannan baqa al-lail aw nasiya tabhitan niyah aw afqara yaum asyak wa bana min Ramadan li hurmatil waqti. Jadi alasan kenapa kok seseorang itu wajib imsak adalah li hurmatil waqti, untuk menghormati bulan Ramadan. Walaisal mumsik fi shaumin syar'iyyin. Nah, di sini beliau menjelaskan orang yang imsak itu statusnya bukan fi shaumin syar'iyyin, dia tidak sedang berpuasa syar'i. Lakinnahu yuthabu alaih, akan tetapi meskipun dia tidak dianggap sedang berpuasa syar'i, dia tetap mendapatkan pahala. Wa nutiba imsakun limaridin syufiya wa musafirin qadima atna an-nahar muftiron au haidin tahurat atna'ahu. Nah, jadi di sini sunnah imsak untuk orang yang sakit kemudian sembuh di pertengahan hari, atau dia safar dalam keadaan tidak berpuasa, kemudian di siang hari dia sudah sampai ke tujuannya. Kemudian orang haid yang suci di siang hari. Nah, ini tiga macam orang ini sunnah untuk imsak. Kemudian selanjutnya, melakukan hal-hal yang membuat kita lupa dari puasa kita ini makruh. Banyak di antara kita tahu bahwasanya hukum menggunakan wangi-wangian ketika puasa itu makruh. Nah, namun sebetulnya yang makruh dilakukan orang yang sedang berpuasa pada bulan Ramadan itu tidak hanya pakai wangi-wangian. Jadi kaidahnya melakukan hal-hal yang membuat kita lupa dengan puasa kita itu makruh. Bahkan kalau misalnya kita baca kitab I'anatul Talibin, di situ dijelaskan bahwasanya kita sunnah untuk menahan diri dari melakukan syahwat-syahwat yang mubah.
melakukan sesuatu yang menyenangkan diri kita meskipun itu mubah. Contohnya di situ beliau memberi contoh seperti misalnya melihat perkara-perkara yang indah, melihat bangunan, melihat lukisan. Kemudian diantaranya juga mencium wangi-wangian. Nah, kemudian diantaranya juga mendengarkan hal-hal yang merdu meskipun itu mubah, seperti nyanyian-nyanyian yang mubah misalnya, atau mendengarkan lantunan-lantunan syair yang mubah. Nah itu hukumnya makruh ketika kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi termasuk mungkin ngabuburit sore-sore itu makruh hukumnya. Nah, ngabuburit sore-sore menunggu buka puasa itu hukumnya makruh karena itu dianggap sebagai sesuatu yang membuat kita lupa dengan puasa kita. Dan di antara yang makruh juga adalah orang berpuasa namun tidur sepanjang siang. Nah ini makruh karena dia hilang atau kehilangan athar dari kesusahan berpuasa itu tadi. Nah maksud dari hadis naumus shaim ibadah ini adalah tidur-tidur yang memang tidurnya itu digunakan untuk membuat seseorang kuat nantinya beribadah. Dijelaskan dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin milik Syekh Murtada Az-Zabidi. Beliau mengatakan naumus shaim ibadah wa sumtuhu hikmatun. Hadza ma'a kaunin naum ainul ghaflah walakin kullu ma yusta'anu bihi 'alal ibadah yakunu ibadah. Tidur itu ainul ghaflah. Nah, cuman kenapa kok di sini dikatakan sebagai ibadah? Karena kullu ma yusta'anu 'alal ibadah yakunu ibadah. Segala sesuatu yang menjadikan perantara atau menolong seseorang untuk mudah beribadah itu dianggap sebagai ibadah juga. Nah, maka tidur dianggap ibadah di sini adalah tidur yang nantinya seseorang menjadi kuat, menjadi semangat untuk beribadah. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, "Bal minal adab alla yukthirun nauma bin nahar hatta yaqussa bil ju'i wal 'atsyi wa yastash'iru dha'ful qawi fayasfu 'inda dzalika qalbuhu." Di antara bentuk adab atau tata krama ketika seorang puasa adalah tidak memperbanyak tidur di siang hari sehingga seorang merasakan lapar dan haus. Nah, tujuan seorang tidak tidur di siang hari adalah agar lapar dan haus itu terasa. Sehingga dengan demikian fayasfu inda dzalik al-qalbu atau qalbuhu. Dengan demikian hatinya dapat menjadi jernih. Kemudian yang lain, seseorang yang ingin mendapatkan fadilah malam Lailatul Qadar, maka ia harus mengetahui secara pasti, dia harus yakin bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Di Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau mengomentari hadis man yaqum Lailatul Qadri fayuwafiquha atau man qamaha imanan wa ihtisaban tsumma uqifat lahu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau dalam mengomentari hadis ini beliau mengatakan makna yuwafiquha ay ya'lama annaha Lailatul Qadri. Jadi makna muwafaqah dalam hadis ini artinya ketika seseorang ingin mendapatkan fadilah malam Lailatul Qadar, maka dia harus ayya'lama annaha Lailatul Qadri. Dia harus tahu bahwasanya malam yang sedang ia sholat di situ itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, dengan begitu potensi seseorang mendapatkan pahala Lailatul Qadar ini semakin kecil. Karena jarang sekali orang yang betul-betul tahu bahwasanya malam itu merupakan malam Lailatul Qadar. Nah, meskipun setelahnya beliau mengatakan wa yahtamilu ayyakunal murad yuwafiquha fi nafsil amr wa in lam ya'lam huwa dzalik. Setelahnya beliau mengatakan ya mungkin juga ada kemungkinan juga maksudnya muwafaqah di sini adalah muwafaqah fi nafsil amr. Meskipun dia tidak tahu bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar, tapi kalau sholat dia muwafaqah atau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan fadilah-fadilah malam Lailatul Qadar. Nah, namun di sini Imam Nawawi tidak mentarjih mana pendapat yang lebih kuat atau yang lebih unggul. Seolah-olah memang Imam Nawawi mengatakan memang ada dua kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama, muwafaqah di sini bermakna orang betul-betul harus tahu bil ilmi dengan yakin bahwasanya malam yang di mana ia sholat di situ adalah malam Lailatul Qadar. Nah, ada kemungkinan muwafaqah di sini adalah muwafaqah fi nafsil amr. Nah, muwafaqah secara kenyataan saja. Nah, meskipun dia tidak tahu kalau malam itu malam Lailatul Qadar, tapi karena muwafaqah memang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan pahala. Nah, jadi seumpama kita ikut pendapat Imam Nawawi yang pertama tadi, ihtimal yang pertama tadi, maka sangat jarang orang-orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Karena jarang sekali orang yang mengaku tahu betul
tahu secara persis kapan malam Lailatul Qadar. Nah, mungkin ini saja. Ya, Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.